Sallallahu ala Muhammad. Bukan itu lagi jihad kita sekarang, anakku. Jadi apa jihad kami, Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Orang lain yang diperangi siapa? Ya. Saudara muslim sendiri. Ya. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Jihad arep kakek rondo karo yatim lho piye? Hayya 'alal jihad. 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 Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang sering kita dengar adalah tentang jihad. Jihad Rasulullah yang sebenarnya tidak banyak orang ketahui. Itu sebenarnya ada banyak gak sih kisah-kisah itu? Ya mungkin banyak orang juga kurang mengetahui sebenarnya jihad Rasul SAW ini. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Ya. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Ya. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Cuma bunuh pun itu tidak boleh dengan kebencian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah terjadi kan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu akan membunuh diludahi. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh? Karena saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena engkau meludahi aku itu tadi. Bukan karena Allah lah, karena benci kepadanya. Itu Islam itu bisa mengatur itu. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar. Itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan jangan muslim sama muslim saling berkelahi, dia bilang itu namanya jihad. Muslim sama muslim saling bunuh, saling tembak, saling sembelih, saling mencaci, dia bilang ada jihad fisabilillah. Ngancurin rumah muslim lain jihad, ledakin bom di masjid ada jihad. Ada jihad namanya, bukan jihad. Bukan jihad tapi namanya jihad. Jihad meninggikan kalimat Allah, bukan merendahkan. Bukan merendahkan, bukan menghinakan kalimat Allah. Kalau dia melakukan tindakan yang ujung-ujungnya merusak citra Islam, maaf-maaf, lu ngebelain Allah apa yang ngebelain iblis? Kok ngancurin Islam? Kok ngerusak Islam? Membuat orang jadi anti sama Islam. Ngomong-ngomong yang ente bela Allah apa siapa nih yang ente bela? Islam yang ya gini, ente ngebela Islam, ente merugikan Islam loh. Nanti menghancurkan Islam. Dan terbukti dari perjuangannya kebanyakan yang disasar, yang diserang orang Islam, yang dibunuh orang Islam, yang diganggu orang Islam, begitu, yang dirugikan orang Islam. Ada orang dengan kemasan membebaskan muslimin dari penjajahan dan penindasan rezim tertentu di suatu negara sana. Kenapa? Muslimin 10 atau 20 rumah mereka dihancurkan. Dia bikin pergerakan bergolak negeri. Gara-gara pergolakan itu demi untuk mencari keadilan buat 20 rumah yang hancur, yang terjadi 200.000 rumah yang hancur. Muslimin 30 orang terbunuh, dizalimin oleh rezim. Ada kan selalu masing-masing rezim menganggap yang bukan partainya dia tuh rezim gitu.
Ini kita ngomong di luar negeri, ya. Begitu. Jadi nggak dipelintirin omongan kita. Nabi pernah setelah usai dari perang Badar, jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Badar nggak seimbang, kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbath min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu, menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube. Di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad, nggak usah macam-macam deh, nggak usah banyak ngomong. Jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Jihad Anda itu saja deh. Jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, Anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda. Misalnya ini produk milik siapa ini? Mulai umat Islam. Kalau milik orang Nasrani, tetangga kita yang baik dengan kita, nggak ada malah kita beli sayurnya dia, karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka, penghasilannya untuk memerangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda misalnya membeli miliknya, produk-produknya milik saudara-saudara kita yang mereka berjuang, misalnya majelis taklimnya fulan, pesantren fulan, ada usaha-usaha, Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah, kadang cuman kadang prestis gaya. Saya itu kalau tidak sama setan kelihatannya nggak enak gitu loh, seolah-olah ngomong gitu. Ini kebiasa kalau udah merek keren nggak mau, naudzubillah. Baik, ini saja kalau mau jihad. Yang bertanya mulai hari ini, yang bertanya memulai. Begitu hijrah bukan ngangkat pedang. Dianggap hijrah niku terus ngangkat pedang. Tidak. Hijrah Kanjeng Nabi niku wau krana wahyu, bukan dituntut perut ataupun takut. Begitu hijrah, pedangnya diangkat dening Kanjeng Nabi. Pedang apa? Pedang intelektual, pedang ilmuwan, pedang pertanian, pedang ekonomi, dibangkitkan kembali oleh Rasulullah. Itu titik-titik jihad, titik-titik jihad arep ngakeh-ngakeh rondo karo yatim kok piye? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi